Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. How are you this morning? I hope everyone is in good condition and ready to study English this morning. Assalamualaikum anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Harap kalian dalam keadaan baik dan siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris kita pagi hari ini. Alright my student, before we begin the classroom, sebelum kita mulai pembelajaran di ruangan kelas kita, please you fill your name. Silakan kalian isikan nama kalian in this link Google Form below. Tuliskan absensi kalian di link Google Form di bawah ini. Baik anak-anakku semuanya, kemarin kita belajar tentang bab 2, yaitu penggunaan kata to, in order to, dan so that, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau bagian pertama kemarin pada pertemuan sebelumnya adalah penggunaan kata to. Sekarang kita menggunakan kata in order to. Masih ingat kan artinya? Ya, artinya adalah supaya. Walaupun semua tulisannya berbeda. To, in order to, so that, semuanya artinya sama, supaya. Baik anak-anakku semuanya, pada yang kedua ini ya, pattern for the second way, in order to. Pola yang kedua ini, in order to, yang pertama ada menggunakan action, ya. Lalu diikuti kata in order to, lalu diikuti lagi verb one, kata kerja pertama. Kemudian boleh menggunakan cara yang kedua, yaitu kalimat action, kemudian in order to dilanjutkan kata be, yaitu kata sifat, adjective, atau adverb, kata keterangan. Atau boleh menggunakan yang ketiga, ya, in order to, kemudian ditambah verb one atau be, ya, kata sifat dan kata keterangan, baru action di bagian terakhir. Baik, kita masuk pada contoh ya. Kita lihat contohnya ya. Ya, ini ada contoh penggunaan kata in order to. Contohnya yang pertama, misalnya in order to-nya diletakkan di pangkal kalimat. In order to have strong bodies, they exercise every day. Supaya, artinya ya, in order to, mempunyai strong bodies, ya, body atau tubuh yang kuat, mereka berolahraga setiap hari. Ya, ini in order to-nya diletakkan di pangkal kalimat. Yang kedua, boleh kita contohnya, we eat nutritious food in order to be healthy. Kita makan makanan bergizi in order to, supaya be healthy, supaya menjadi sehat atau supaya sehat. We hurry in order to be there on time. Kita atau kami buru-buru atau terburu-buru supaya be there, berada di sana on time, tepat waktunya atau tepat waktu. Baik, itu adalah pola kedua. Lalu pola kedua ini boleh kalau kita mau menggunakan misalnya dalam bentuk kalimat negatif. Tentunya kalau kalimat negatif tinggal kita tambahkan kata not, ya. Di mana letak notnya? Kalau pola pertamanya notnya yaitu kedua dan ketiganya, letakkan kata notnya sebelum kata to. Jadi bahasa Inggrisnya menjadi in order not to, artinya supaya tidak, ya. Kita lihat contohnya, ya. Coba kita lihat contohnya lagi. Ya, ini contohnya. Ada contohnya di sini, coba perhatikan. Ya. In order not to have weak bodies, they exercise every day. Supaya
tidak memiliki tubuh yang lemah. They exercise every day. Mereka latihan olahraga atau mereka berolahraga setiap hari. We eat nutritious food in order not to be sick. Kami makan makanan bergizi supaya tidak sakit. Kenapa pakai to be? Karena di depannya kata sifat, yaitu sick, sakit, yang bersifat sakit. Ketiga, we hurry in order not to be there late. Kami buru-buru supaya tidak terlambat ke sana atau tidak terlambat berada di sana. Jadi menggunakan kata to be, ada be karena diikuti lanjutnya adalah there late, ya, kata sifat yang bersifat terlambat dan keterangan yaitu berada di sana. Baik anak-anakku semuanya, dari materi yang di sini kira-kira mudah ya untuk kita pahami. You are very easy to understand it, ya. Kalian sangat mudah untuk memahaminya. Baik, sekarang kita lihat yaitu pola yang ketiga. Pattern for third way. Penggunaan kata apa? So that. Ya, so that artinya supaya juga. Kita lihat pola yang pertama atau cara pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan pertama ada kalimat tindakan. Kemudian diikuti kata so that. Lalu ada subjek kemudian diikuti can atau will. Verb one selanjutnya. Lalu ada yang kedua tindakan, ya, ditambah so that, lalu diikuti subjek can atau will ditambah be, adjective atau adverb, ya, kata sifat atau kata keterangan. Yang bagian dua ke bawah ini adalah kalau kita ingin membuat kalimat negatif, cukup di depan kata kerjanya, ya, kata kerjanya not, ya, cannot, atau kalau will not, cannot, will not, seperti itu. Bisa kita pahami, ya, bisa dipahami. Oke, biar lebih jelasnya look on this example. Untuk lebih jelas coba lihat contoh di bawah ini, ya. Coba lihat, ini ada contohnya. They exercise every day so that they can have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari so that, supaya they can have strong bodies, supaya mereka memiliki tubuh yang kuat. We eat nutritious food so that we will be healthy. Kami makan makanan bergizi supaya kami menjadi sehat. I hurry so that, ya, I hurry so that I can be there on time. Saya buru-buru supaya saya dapat berada di sana tepat waktu. Baik, kira-kira sangat mudah ya untuk dipahami anak-anakku semuanya. Tidak susah kan? Oke, bagi yang kesusahan, boleh kalian nanti konsul atau bertanya kepada Sir via WA atau japrikan saja, ya, kalau masih bingung. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu ini ada kesimpulannya, ya. Coba perhatikan. Conclusion. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita di bab kedua, penggunaan kata to, in order to, dan so that adalah yang pertama, to dan in order to diikuti oleh kata kerja pertama, verb one atau be. Maksudnya be ini kata sifat atau kata keterangan. Apa saja kata sifat? Ya seperti tadi ya, healthy, ya, beautiful, kan, there tadi di sana adalah kata keterangan, ya. Artinya kata sifat yang mengarah pada sifat, ya. Misalnya apalagi sifatnya, misalnya
jahat. Nah, itu disebut kata sifat. Kalau kata kerja, kata yang memiliki aktivitas maknanya. 2, so that. Kalau yang kata so that diikuti subjek will atau can, kemudian kata kerja pertama, atau diikuti be, kata sifat atau kata keterangan. Untuk mengaktifkan tujuan supaya tidak, tambahkan kata not, ya, antara in order dan to, atau setelah will atau can. Baik, anak-anakku, jadi itu tadi kesimpulannya dari materi kita pada pertemuan yang kedua ini. Nah, ini coba ada beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan, soal. Ya, ada 4 butir soal. Fill in the blank with in order to or so that. Isilah titik-titik berikut ini dengan menggunakan kata in order atau kata so that. Number 1. We wash our hands, bla bla bla, be clean. Nah, kira-kira apa jawabannya? In order to atau so that, ya. Nomor 2, we obey the traffic, we can avoid accident. Nah, 3, people stay at home, bla bla bla, stay away from COVID-19. Number 4, students should have breakfast. They will have enough energy to do school activities. Baik, my students. Ini kita sudah di in meeting. Kita sudah berada di ujung pertemuan. Jadi yang soal 1 sampai nomor 4 ini nanti kita akan atau Sir akan masukkan dalam Google Classroom kita, ditambah tugas-tugas yang lain. Jadi kalian kerjakan di Google Classroom, lalu kalian kirimkan nanti di ruangan Google Classroom kita yang telah kita pelajari kemarin. Baik, anak-anakku, I think that's all for our meeting this morning. Saya pikir kita sampai di sini dulu. Kita cukupkan dulu pertemuan kita tentang pembelajaran bab 2 menggunakan kata to, in order to, dan so that. Thank you very much for your attention and thank you for your participant. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih keaktifan kalian. Tentunya jangan lupa untuk klik subscribe channel Sir ini yang namanya Hender Studio, ya. Thank you very much. See you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam Koha.